Selamat datang di acara Rumah Uya. Kembali lagi bersama saya. Di sini episode spesial Valentine. Saya sudah kedatangan dua tamu, yakni pasangan sejoli. Ada Dapi, apa kabar Dap? Baik, alhamdulillah. Dan satunya lagi ada Saira, apa kabar Saira? Hah? Apa kabar? Oh, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ini mendatangkan mereka berdua untuk memberi perspektif mengenai lika-liku percintaan itu seperti apa, apalagi di usia yang sudah beranjak dewasa, mungkin sebentar lagi menginjak usia 20 dan 30, 40 dan seterusnya. Kita tentu perlu bekal untuk menjalin asmara dan cinta. Maka dari itu saya mendatangkan mereka berdua untuk menggali tentang bagaimana hubungan percintaan itu. Jadi tadi siang sudah melempar question di email dan di WhatsApp. Ada beberapa yang bertanya atau ingin berkonsultasi kepada Saira dan Dapi. Yang pertama nih, dari Desram Maharani. Gimana sih awal kalian bisa deket terus jadi momot dan popot? Silakan siapa yang menjawab? Dari Davi dulu mungkin Davi dulu. Gimana dulu? Apanya Davi? Ini jawabannya berarti udah ada dua jawaban. Oke. Awalnya gimana? Mau dekat. Pertama apa nih? Pertama dekat atau kenal terus dekat? Sebenarnya aku kenal mah dari ini pas waktu masih kan semester 1 masih ada apa sih namanya mata kuliah landasan pendidikan kan, LANPEN. Nah, aku tuh waktu itu belum masuk kelompok kan. Nah, soalnya kata si bapak tuh yang masuk kelompok tuh katanya cowok-cowok tuh bukannya harus dipisah kan kayak satu-satu gitu. Nah, aku tuh kan ngelihat kan kelompok yang belum ada cowoknya. Nah, aku tuh ngelihat kayak kelompoknya si Saira tuh belum ada cowoknya. Ya udah aku ngebaca Saira, tapi aku tuh belum tahu ya Saira itu yang mana gitu. Nge-PC cewek gitu. Udah belum ada cowoknya di kelompoknya. Ya udah akhirnya aku nge-PC masuk kelompok. Ya udah akhirnya dimasukin grup aja sama si Saira juga. Di situ kenal emang kan. Nah, tapi yang deket nama pas setelah itu lagi yang saya tuh kan aku di SW tuh nyanyi adalah lagu lah. Nah, saya tuh nge-reply deket nama dari situ. Oh, jadi yang nge-reply gitu. Jadi yang nge-reply-nya cewek duluan. Iya, saya nge-reply. Terus dari itu deket nama. Habis di-reply terus gimana? Berlanjut. Habis nge-reply kan kebetulan juga pas yang aku nyanyiin tuh katanya saya tuh lagi suka lagu itu gitu. Jadi pas udah itu tuh besoknya gitu kalau nggak salah. Besoknya apa di hari itunya gitu ya. Nyanyi bareng kayak nyanyi bareng dia tuh udah dari situ dekatnya mah. Kalau boleh tahu lagunya lagu apa ada? Lagu Heather Conan Gray ada. Oke. Mungkin kita langsung konfirmasi ke Sera. Gimana Sera? Awal mula dekat, apa motivasi kamu nge-reply story Dapi? Gara-gara suka lagunya. Kan pas itu teh lagi rame nih di TikTok lagu Heather itu teh. Terus aku teh suka gitu. Si Dapi teh itu apa sih nge-SW itu sama aku di replay weh. Legit budak. Nah, terus apakah ada hasrat modus atau seperti apa dengan mereply story WA itu? Enggak, jujur aja. Tidak, atas teh kan imah interest terhadap lagu. Oke, mungkin pertanyaan pertama udah terjawab ya. Jadi awal mereka dekat tuh seperti itu buat yang bertanya-tanya. Nah, ini masih ada pertanyaan lanjutannya. Kenapa bisa jadi momot popot? Dap. Kalau itu mah ke Sera kayaknya. Soalnya si Sera itu mah. Gimana Ser? Kenapa bisa jadi momot popot?
awalnya makan momot doang. Momot teh asalnya teh itu teh mau buat aku gitu. Kata aku teh, ih mau ganti nama jadi momot, dah lucu. Terus terus aku teh dia teh mau jadi peliharaan aku. Terus sok Udah pudahakeun sama aku jadi teh. pudahakeun. Udah we sama aku teh dinamain momot dia teh ya. Hmm. Terus gak tahu tiba-tiba di grup teh ada popot. Hmm. Gak tahu Popot itu mah mama ya. atau dari mana popotnya mah? Oh, pomot Mm-mm. doang. Belum. Jadi Itu momot popot. emang terinspirasi dari apa gitu Momot Popot teh? Momot mah dari aku gak tahu pengen asal lucu gitu Ngarang. panggilannya. Oke. Iya. Jadi sebetulnya Momot ini kata yang tak terduga gitu, spontan diucapkan gitunya. Oke. Iya. Lagi bercanda itu mah pas lagi bercanda lah. Jadi kita next question nih. Karena waktu kan terbatas. Dari Sania. Apakah Dapi suka banget ngunyah spray Sera? Punya apa? Ngunyah spray Sera. Spray. Lu Spray kira kasur. ya, maksudnya? Aneh pertanyaan nanti. ID. Kira kucing kali. Dan katanya Saira suka makan soto Betawi buatan Dapi pakai kuah laut selatan. Ngarang itu mah. Beda ini kali, beda dimensi itu mah. Ini mungkin pertanyaannya agak sedikit aneh ya. Kita wajar aja. Oke, jadi enggak ya. Ini klarifikasi dulu, enggak. Yang kayak emang enggak. Oh enggak. Sarah enggak pernah makan soto Betawi pakai kuah laut? Tidak. Nanti berarti clear. Ini aneh. Dan kita coba lebih dalam pertanyaan-pertanyaan tentang cinta. Karena banyak sekali yang nanya sampai wah saya nggak bisa tidur. Yang mau tanya ini mah cowok teh dari Maura. Mau tanya ini mah cowok teh kenapa suka ngilang kalau cewek ngasih perhatian lebih, tapi pas ceweknya cuek malah suka ngejar-ngejar. Dapi dulu lah sebagai cowok. Kenapa? Oh itu pertanyaan memang ke ini. Bebas ya, nanti orang tanya si Sarah oke. Dan dari cowok dulu. Kenapa cowok teh suka ngilang kalau cewek perhatian? Suka ngilang ya? Kenapa ya cowok teh? Nggak tahu ya, maksudnya aku mah kan nggak lihat juga gitu. Kalau gitu mah kayak nggak tahu alasan khususnya kenapa gitu kayak suka tiba-tiba ngilang gitu. Sebenarnya beneran nggak tahu gitu. Maksudnya kan mungkin banyak faktor juga gitu. Kayak mungkin tiba-tiba mungkin si cowok itu mungkin kayak cuman penasaran doang gitu di awal, gimana nih dia responnya gimana gini-gini, penasaran doang, sudah tahu dia responnya ternyata kayak gini, ya udah weh mungkin ke cewek lain gitu, kayak gitu mungkin itu salah satu faktornya. Tapi perlu digarisbawahi tidak semua cowok seperti itu, masih banyak juga yang baik kan. Gimana orangnya itu masih sebenarnya nggak ada ini terlepas dari gender ya, balik ke pribadinya gitu. Dan kebetulan si Morama menang kos itu. Nah itu kesalahan. Salah. Pertanyaan selanjutnya nih. Mau nanya dong, mending dari Anissa Trian. Mending selingkuh atau diselingkuhin? Share. Mending mana share? Aku mah mending diselingkuhin. Alasannya? Jahat. Karena jahat. Aku mah tidak jahat. Terus penyakit kata aku mah yang selingkuh gitu teh. Aku mah enggak kayak gitu. Kalau David, mending selingkuh atau diselingkuhin? Mending diselingkuhin. Alasannya? Soalnya yang selingkuh mah sebenarnya dia yang rugi gitu. Misalkan aku diselingkuhin mah aku mah nggak rugi dah. Dia yang rugi dah. Itu aja paling. Tapi lah orangnya mending selingkuh atau diselingkuhin? Yang mending setia atau aneh? Ya juga benar. Mending setia. Oke, next question dari Alia. Menurut pandangan cowok tentang cewek yang confess duluan gimana? Manila dah. Sebenarnya nggak ada masalah ya, maksudnya mau cowok duluan atau cewek duluan nggak masalah gitu, maksudnya malah kebanyakan cowok juga malah seneng-seneng aja gitu kalau misalkan ada cewek yang confess duluan, kayak udah gitu, maksudnya nggak apa-apa, mungkin
ceweknya terlalu kayak ngerasa kayak gimana ya, kayak aduh aku duluan nih, kayak ngerasa gengsi atau gimana. Memang kayak gitu semua sih banyak kan. Cuman sebenarnya nggak apa-apa sih misalnya duluan juga. Gak ada masalah sama sekali gitu. Ya, Senang-senang aja. ini mah tergantung apa namanya keberanian mungkin ya. Jadi Ya. nggak harus salah satu pihak atau nunggu pihak lain dulu gimana gitu enggak. Jadi bebas lah mau cewek cowok sama aja. Jadi tapi yang jelas cewek yang berani confess duluan itu hebat, itu berani menyatakan. Ya. Bagus itu. Kayaknya ini Alia ya yang pengalaman, soalnya dia nanya gitu. Ya semoga lah hasilnya memuaskan itu bagi Alia. Kalau menurut kamu Sher, gimana Sher? Apa Cewek sih? itu confess duluan gimana? Biasanya apa sih yang memotivasi cewek confess duluan? Jujur aku mah nggak tahu ya karena nggak pernah. Terus kalau suka juga kan aku mah diam-diam tak ngelihat cewek yang apa sih confess duluan. Itu menurut aku mah keren banget. Bisa karena tidak segampang itu confess duluan teh. Karena jadi nggak semua orang bisa seperti itu ya. Jadi Apalagi diam-diam. cewek. Apalagi cewek. Cowok bisa luas sih. Jadi, tapi ya oke lah. Enggak, aku mah apa sih penganut. Deketkan mikna deketkan. Iya. Aku mah penganut cewek tuh dikejar bukan mengejar. Jadi gak gampang menurut aku mah. Tapi gitu. kalau ada yang kayak gitu keren. Cak aku mah gitu. Oh, jadi enak mana penganut cewek yang dikejar bukan ngejar. Banyak orang mana penganut Islam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari sebentar ini karena banyak, siapa yang lain? Dari Agnia. Mau tanya Kak, cowok tuh kenapa ya gampang banget move on-nya? Dap. Enggak juga sih. Aku dulu waktu kalau move on tuh waktu itu kayak sekitar 2 tahunan, lumayan lama kan kalau 2 tahun. Lama gitu. Maksudnya ya kembali lagi gitu, tergantung orangnya gitu sebenarnya mah. Jadi enggak semua orang. Enggak semua. Jadi aku mau lama kalau aku. Ya enggak semua orang kayak gitunya, maksudnya beda-beda gitu. Seperti vaksin lah, seperti vaksin kan ada yang divaksin sakit, ada yang divaksin sehat gitu. Jadinya itu mah masing-masing orangnya sih. Tapi kenapa banyak cowok yang kelihatannya cepat move on? Mungkin kelihatannya ya, tapi kan kita nggak pernah tahu gitu. Nggak pernah tahu isi hatinya seperti apa atau gimana gitu. Jadi itu balik lagi ke orangnya sih gitu. Tapi yang jelas move on itu bukan ditentukan gender gitu. Cowok cewek ya bisa dengan cepat move on gitu. Jadi ya itu mah balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Kalau menurut kamu Sher, apakah kamu tipe orang yang cepat move on? Kalau aku iya. Tapi aku kalau misalkan alasannya karena gampang weh. Apalagi kalau cowoknya brengsek mah gampang banget. Apa kira-kira bisa share tips seperti apa gitu supaya penonton tahu move on. Boleh sok semangat. Kata aku mah ya ini tuh tips move on biar cepet. Kata aku mah lebih ke perbaiki diri, terus jangan lihat story, jangan kepo pokoknya mah ya. Terus apa lagi ya? Gak usah peduli weh pokoknya mah. Udah segitu. Terus jangan nyari belum. Jangan nyari pelampiasan, tapi fokus ke diri sendiri gitu. Tuh, ini ada manfaatnya kita mengundang 2 pakar cinta sejoli ini kan. Jadi teman-teman penonton bisa tahu, oh ternyata seperti ini tips, bagus. Padahal saya sendiri belum bisa mengimplementasikan hal tersebut. Coba mas susah move on, kata aku kebalikan gitu. Tolong jangan bawa-bawa host, saya di sini host, jangan menyinggung host.
Kata aku mah rata-rata kayak gitu cowok mah. Kalau misalkan baru putus terus udah dapet cewek lagi itu teh pelampiasan, bukan move on, pelampiasan doang gitu. Oke. Jadi itu ya tips move on dari Sera dan Dapi yang ternyata nggak semua cowok gampang move on, enggak. Dan ada tipsnya juga dari Sera. Oke, lanjut next question. Dari Algira. Apa pandangan kalian terhadap virtual relationship? Share. Sera dulu deh, Mas. Sera dulu. Menurut aku mah suka virtual relationship teh karena buruk dah lebih jadi. lebih Karena suka sama aku itu mah. lebih suka LDR aku Terus. biasanya perjuangan terus apalagi ya Melatih diri seru untuk sih melatih diri sabar untuk sabar. Iya. Menurut mana? Terus Acan. hemat duit iya. duit hemat waktu juga Kalau hemat hemat tenaga. kalau hemat duit itu balik lagi ke orangnya ya. Ayo we nu hemat, ayo we nu boros. Tapi ya kebanyakan itu hemat biasanya yang virtual relationship mah. Gitu. Ya, Ada lagi sih cukup dari Dapi, pandangan mana tentang virtual relationship? Kalau menurut orang sih sebenarnya virtual relationship itu kan gak mudah sama orang lain gitu ya. Maksudnya nggak mudah dijalani sama orang lain gitu. Banyakan tuh kayak udah mereka kayak nganggep kayak udah nggak benar gitu kan, ngerasanya kayak nggak benar, selalu pikirannya kayak kemana-mana gitu kan. Tapi sebenarnya kayak virtual juga kayak banyak kayak misalkan nggak akan pernah bosan gitu. Maksudnya setiap mau ketemu atau gimana itu tuh kayak pasti ada hal baru yang bisa dilakuin bareng kayak gitu. Nggak benar-benar nggak ada alasan buat bosan juga gitu. Jadi kayak asik aja gitu sebenarnya mah. Dan juga nggak kebanyakan kan kalau misalkan ke virtual mah misalkan setiap malam minggu keluar gitu kan, main keluar. Kalau ini kan yang enggak gitu maksudnya. Jadi benar-benar kayak ada hal yang ditunggu-tunggu lah gitu sebenarnya. Oke. Jadi rindu itu butuh jarak gitu kan kira-kira bahasanya. Ini apakah ada pertanyaan dari saya. Apakah Sera dan Dapi termasuk virtual relationship atau bukan? Mangga dijawab. Iya. Kita semua juga virtual, semua juga. hybrid. Hybrid, kadang ketemu, kadang enggak gitu. Oke. Kita next question. Dari Chelsea Natania. Ini yang kemarin nge-spam di YouTube, di komentar YouTube. Emang pengen diundang gitu, caper. Pertanyaannya, bahas friendzone, anjir asli ini mah harus friendzone. Dari sosok wanita dulu, kita ingin tahu perspektifnya. Iya, Kenapa? Ada apa dengan friendzone ini? Dapi dulu. Kurang gelawet. Ya, sok. Itu sih, aku nggak pernah di friendzone, nggak pernah karena yang nggak, siapa sih yang sanggup friendzone seorang pangeran gitu. Jadi orang mah friendzone itu nggak pernah ngalamin, tapi kalau misalkan mau nanya ya itu cukup menyakitkan ya, apalagi misalkan salah satu pihaknya udah berjuang gitu, udah memberikan yang terbaik lah, tapi ya dianggap teman, itu kan sakit gitu ya dalam hal itu. Tapi mungkin yang nolak jadi pasangan, ada pertimbangan lain mungkin, kenapa dia menjadikan si pasangan temannya tersebut hanya sekedar temenan, gak bisa lebih. Jadi menurut orang ini ada tinggal ke serasian antara dua belah pihak gitu. Yang satu serasi, yang satu enggak kan ya, jadi gimana ya, jadi memang harus ada selaras dan seirama gitu, harus
dua-duanya harus serasi gitu. Dan dengan keduanya serasi mudah-mudahan tidak akan ada friendzone gitu. Biasanya yang friendzone itu rata-rata kebanyakan salah satu pihaknya nggak serasi. Namun pandangan orang, pengamatan orang, tapi tidak pernah sih mengalami langsung karena ya itulah. Mangga ada gimana menurut mana tentang Oh, aku dulu. friendzone ini? Nggak sok mana? Friendzone. Kebanyakan orang tuh nganggap itu tuh kebanyakan salah, kayak suka kayak friendzone itu kayak itu mah salah gitu. Suka sama sahabat, suka sama temen tuh katanya salah. Sebenarnya nggak ada yang salah dari itu mah gitu kan. Mau suka sama temen, mau suka sama sahabat, bahkan mau suka sama guru atau dosennya pun itu pun sebenarnya nggak salah gitu. Jadi maksudnya banyak orang yang terlalu menyalahkan itu gitu. Jadi aku mah ya maksudnya ya perasaan mah ya ke siapapun gitu maksudnya bisa aja. Dan apa ya, friendzone juga banyak sih yang ngalamin juga gitu maksudnya. Paling itu sih. Memang banyak sih yang mengalami gitu, tapi yang jelas kalau misalkan cari pasangan mungkin yang kira-kira yang mau menerima kita aja gitu. Jadi tidak di friendzone kan gitu. Jadi ya kita tahu diri lah gitu, bisa mengukur diri sekira-kiranya dia mau nerima, oh berarti gas gitu lanjut. Kalau misalkan udah ada kode-kode menolak, ya udah gitu. Mending tinggalin aja daripada jadi friendzone. Harusnya anjir tipsnya. Kalau menurut mana share? Gimana share? Mana sih udah dibahas? Friendzone teh apa menurut kamu, jahat atau enggak gitu atau gimana? Iya. Gimana ya? Kompleks ya Ternikna gitu. deket kan? Iya deket. Tak gitu deket. So, apakah kita balik pertanyaannya, apakah Sarah pernah friendzone gitu? Pernah lah. Terus bisa di-sharing mungkin pengalamannya. Friendzone teh menurut aku mah menyakitkan. Karena tuh awalnya kan temen, terus tiba-tiba ada perasaan tah. Yang satunya lagi enggak, misalkan kayak gitu. Nah, habis itu kan jadi beda nih si itunya juga. Ya, kayak gitu kan. Habis beda teh udah menjauh, nggak jadi teman lagi, kayak gitu. Ya. Nah, terus ya gak enak we kata aku mah friendzone teh. Jadi ya benar sih, menurut pernyataan aku tadi gitu. Jadi kalau cari pasangan yang sekira-kiranya mau menerima kita we gitu. Kalau sekira-kiranya enggak, bakal dijadiin teman doang mah ya udahlah, mending cari yang lain gitu. Itu sih mungkin untuk friendzone ini ya. Ini Chelsea sepertinya memang butuh referensi tentang friendzone. Kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya dari sahabat-sahabat yang sudah bertanya. Ini dari Nayasa. Oh, ini yang kemarin komen juga di YouTube. Bilang masih peduli padahal di belakangnya gue tahu dia udah sama cewek lain. Bagaimana? Waduh, ini agak sedih gitu, agak kejam juga ini. Bilang masih peduli padahal di belakangnya gue tahu udah sama cewek lain. Menurut orang itu simple, itu bukan seorang laki-laki yang gentleman, bukan seorang laki-laki yang setia, bukan seorang laki-laki yang jantan. Karena kenapa? Laki-laki jantan hanya bertahan pada satu pilihan atau satu wanita. Itu. Kalau dia udah men 2, men 3, men 4, men 5, berarti itu dia bukan jantan. Tapi kalau sudah seperti itu berarti dia boy band. Kan? Jadi betul. Ke laki-laki itu diuji ketika dia bertahan pada satu wanita. Dan tolak ukur laki-laki setia dan gentleman itu dia berani bertahan pada satu wanita ketika banyak wanita lain yang lebih baik mungkin ya. Itu sih menurut orang. Jadi ini Nayasa mungkin laki-laki tersebut layak untuk ditinggalkan. Jadi ya udah, kalau dia mau pergi ya udah pergi aja gitu. Jangan bersedih, jangan seperti apa gitu. Karena yang terbaik tidak akan pernah pergi. Itu menurut orangnya sebagai host. Kalau menurut Sera, gimana Sera? Karena kan kamu wanita nih. Ini pertanyaannya
si cowoknya yang nakal gitu, yang jahat, masih peduli tapi dia udah sama cewek lain, itu gimana sih menurut Mana? Egois sih aku mah. Ya yang tadi kata kamu gak bisa sama satu cewek gitu, mending tinggalin emang. Maksudnya udah gitu, gak usah peduli lagi sama yang itu. Betul. Jadi dia itu di satu sisi kan bohong, katanya masih peduli tapi sama yang lain. Di satu sisi bohong, di satu sisi lain dia juga berkhianat gitu. Jadi memang layak untuk ditinggalkan menurut orangnya. Iya. Coba Manipulasi eta teh. manipulasi teh, kepribadian janda. Coba Dapi, Iya. bagaimana Dap? Bagaimana pandangan Mane mengenai orang cowok bilang peduli, tapi dia sama yang lain. Kalau menurut aku mah itu cowok yang nggak punya pendirian ya, kayak nggak nggak bisa membuat keputusan gitu. Dia kan misalkan dia tuh kan bingung tuh kan mau masih sama yang ini atau yang ini nih, tapi dia lagi deket sama yang ini misalkan. Terus ada juga misalkan cewek yang begini gitu ke dia, ya itu mah maksudnya nggak punya keputusan aja gitu, dia mau kayak gimana gitu sebenarnya, kayak masih bilang peduli peduli kayak gitu kan, kayak bener cuman apa namanya kayak ngomong doang gitu kan, kayak siapa tahu nggak cuman kedua orang gitu kan, siapa tahu ketiga keempat bisa jadi itu kan, dia nggak punya pendirian aja sih misalnya, kayak pengecut lah gitu. Betul, pengecut dan pengkhianat. Jadi terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin terakhir ada pertanyaan untuk kalian berdua. Ini masing-masing satu pertanyaan. Sangat terakhir sekali. Dari Sarah dulu, Dari ke siapa? Sarah dulu deh, pertanyaannya ke Sarah dulu. Sudah piala. Dari siapa pertanyaannya? Dari orang. Kamu Dari dulu mana? kan. Sarah dulu. Sarah dulu lah. Kena Ya itu. udah. Sarah dulu. Kudu mikir heula orang mah. Kenapa kamu memilih Dapi? Itu aja sih jawab pertanyaannya. Nah, memilih. Oke. Ya dalam tanda kutip kan memilih merenya untuk saat ini. Kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Mudah-mudahan tetap bersama. Tapi saat ini kenapa memilih Dapi di antara miliaran laki-laki? Karena Dapi teh baik banget. Terus kamu tahu kan biasanya kan ketemunya sama Pak Boy. Tapi ini mah ketemunya sama yang kayak gini ya, saya shock. Jadi ya udah pilih weh. Oke. Karena Davi baik. Beda lah intinya mah. Beda dari apa bedanya? Dari Pak Boy. Oke. Good answer dari Davi sekarang. Pertanyaan yang sama, kenapa Davi memilih Syaira di antara banyak miliaran manusia-manusia lain? Panjang sebenarnya. Ini berapa menit lagi nih? 3 menit. Nggak apa-apa. Kalau singkat tuh atuh. Sebenarnya dari awal juga gak ada kayak niatan buat kayak aduh ini Sarah nih, misalnya kan yang tadi aku bilang pas kabel kenal gitu, memang gak ada niatan sebenarnya, aku mau tanya aja ke Sarah gitu, aku mau nggak pernah ngedeketin Sarah kan gitu. Jadi kenapa pengen ke email Sarah gitu, soalnya Sarah tuh kayak ya kalau misalkan aku ngomong beda, tuh mah kayak bener-bener mainstream gitu ya, semua orang juga kalau misalkan pas lagi ini kayak bilangnya kamu tuh beda dari yang lain gitu, aku nggak mau ya, karena tapi aku tuh ngerasa ada sesuatu yang sebuah feedback dari Sarah ke aku gitu, maksudnya kayak misalkan kalau misalkan aku salah benar-benar dikasih tahu gitu salahnya, kayak jangan kayak gini lagi, benar-benar dikasih tahu salahnya gini, jadi ya bener kayak Sarah tadi shock, aku juga shock gitu, maksudnya aku pertama kali sama cewek diginiin gitu, maksudnya belum pernah sebelumnya, aku pun waktu SMA apalagi SMP gitu ya, aku belum pernah pacaran sama sekali sebenarnya belum pernah gitu, pas kayak gini kayak bareng sama cewek yang kayak gini gitu, kayak benar-benar shock gitu, kayak benar-benar dapat feedback yang benar-benar luar biasa gitu, walaupun dia bukan ngasih apa-apa ya, tapi dia benar-benar ngasih hebatnya tanda kutip jasa lah gitu, kayak ngerasa kayak oh udah ini benar-benar kayaknya dia aja lah gitu, gitulah. Siap, jadi sikap dan perhatian yang membuat Dapi akhirnya luluh gitu ya. Oke, tidak terasa obrolan ini sangat seru sekali, seru banget, ngakak kocak. Terima kasih
itu mungkin yang terakhir tadi dua pertanyaan itu. Terima kasih telah hadir di YouTube dengan jutaan subscriber ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Nanti apakah ada segmen ngomongin cinta bersama pakar-pakar cinta dan pasangan-pasangan? Tidak tahu ya. Kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan sih Sebenarnya ada. di awal juga sebenarnya aku tuh nggak mau bahas ini sebenarnya. Di awal tuh kayak nggak mau gitu. Soalnya habis ini takut berantem. Jadi Oh, kita ini nggak mau. jangan Bener. Takut Jangan berantem kan, berantem. aduh deg-degan nih gitu. Takut Kita berantem sama Sarah kan. saya mengundang Anda berdua ini untuk saling berkomunikasi gitu supaya tidak ada miskomunikasi yang menyebabkan berantem. Jadi habis dari sini jangan berantem lah gitu. Malu sama anak kelas. Jadi gitu, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih Dapi, terima kasih Saira yang berkenan hadir di sini. Nanti insya Allah honornya akan saya transfer dengan segera. Oke. Sekali lagi terima kasih semuanya. Bye-bye.